I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Nah oke guys, berjumpa lagi dengan saya Abi Park ya. Nah pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana sih cara membuat jerik-jeruk dengan efek mirror berjalan. Nah di sini kita menggunakan satu aplikasi saja, yaitu aplikasi Motion cuy. Yang ini. Nah untuk hasil video yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy ya. Apa ya? Kok nggak apa-apa? Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti itu cuy. Nah sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Nah tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Motion-nya. Let's go. Oke cuy, saya sudah berada di aplikasi Motion-nya. Langsung saja tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian buat seperti ini. Untuk aspek resolusi videonya kalian sesuaikan dengan foto kalian. Di sini saya mencontohkan yang 9:16, resolusi 1080p, frame rate 30 fps, latar belakang hitam. Langsung saya kita klik project. Nah, dikarenakan saya sudah membuat projectnya saya buka ya guys ya. Nah yang ini. Nah untuk adanya juga saya sudah masukkan. Untuk detik-detik bitnya juga saya sudah tandai. Nah untuk detik-detik bitnya atau mentahan linknya kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini. Nah untuk cara menandai detik bitnya kalian bisa tap aja ikon yang ini supaya tanda merahnya muncul seperti ini cuy. Nah itu akan menandakan detik bitnya. Jika sudah kalian tandai detik bitnya, sekarang kita pergi ke bagian belakang. Lalu kita masukkan terlebih dahulu video mentahan yang saya sudah sediakan cuy. Nah video mentahannya seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita tap icon yang ini, icon panah yang ini, supaya bergeser ke bagian tanda pertama. Lalu kita klik icon plus. Nah kita masukkan foto yang kita mau edit. Nah seperti ini. Lalu foto ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 11:01. Lalu kita tap fotonya, kita klik icon yang ini supaya fotonya panjang. Nah kira-kira segini. Lalu kita potong-potong jangan kita potong-potong dulu cuy. Kita klik fotonya, kita masuk ke move transform, lalu kita perkecil kira-kira 700-an lah ya. Nah seperti ini. Lalu kita potong-potong foto ini sesuai dengan tandanya cuy. Nah jika sudah kalian potong-potong fotonya sesuai dengan tandanya, sekarang kita pergi ke bagian potongan yang pertama. Lalu kita klik, kita masuk ke bagian efek terlebih dahulu, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya, kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Lalu kita setting. Nah di bagian exposure-nya kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini. Tap keyframe atau kunci, lalu tap lagi kunci, lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Lalu kunci atau keyframe yang pertama yang ini kita taruh di bagian paling awal seperti ini cuy. Lalu kita masuk ke bagian icon kurva, lalu kurvanya kita pilih yang nomor 3 yang ini, kita nekan ke bagian atas jadi kita seperti ini cuy. Nah jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, kita tambahkan efek yang di bagian distorsi orb, kita pilih yang ubin atau tulis cuy. Lalu kita aktifkan mirrornya, kita klik efek ubinnya, lalu kita aktifkan mirror. Jika sudah kita kembali, untuk efek ubinnya kita setting dulu cuy seperti ini. Lalu kita klik di bagian offset, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita ubah offsetnya menjadi 8000-an. Nah kira-kira segini. Lalu untuk offset secara vertikalnya kita aktifkan. Hasilnya akan seperti ini cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kita taruh di bagian paling akhir. Nah hasilnya akan seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian gambar dan tepi, kita pilih yang glow atau cahaya. Nah yang ini. Lalu di bagian radiusnya kita ubah menjadi 50.
alphanya kita ubah menjadi 100%. Di bagian hardness tidak usah kita setting. Nah, di bagian warnanya kalian ubah saja sesuai dengan keseleraan kalian. Di sini saya mencontohkan yang warna putih cuy. Warna putih seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pilih efek, kita masuk ke bagian efek ubin, kita klik. Lalu untuk potongnya kita ubah menjadi kira-kira 0,900 lah ya, seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali, kita masuk ke efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate, lalu kita setting. Nah, di bagian sudutnya kita pakai yang 90 derajat cuy. Lalu di bagian frekuensi tidak usah kita setting, kita klik yang magnitude. Kita ubah 0 terlebih dahulu, tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 200. Taruh di bagian paling awal. Lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy, ke bagian atas. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi or warp. Kita pilih yang lengkungan gelombang yang ini cuy, lalu kita setting. Nah, di bagian tahapnya kita tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita ubah menjadi 1.0, taruh di bagian akhir. Lalu di bagian sudutnya tidak usah kita setting, di bagian jarak kita ubah menjadi 3.0. Lalu di bagian kita scroll ke bagian bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini, tidak usah kita setting lagi. Nah, seperti ini. Jika sudah kita kembali, lalu kita pilih efek. Untuk efek lengkungan gelombangnya kalian klik aja ikon mata yang ini supaya nonaktif. Nah, hasilnya akan seperti ini cuy. Jika sudah kita klik, jika di bawah ini kita klik salin efek. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita tempel efeknya di bagian potongan selanjutnya sampai di akhir potongan berikut cuy. Lalu kita pergi ke bagian potongan yang kedua. Nah, yang ini kita klik, kita masuk ke bagian move transform, lalu kita geser fotonya ke bagian sini. Untuk mirror yang sebelah kiri itu kita tutupi. Lalu kita kembali lagi potongan ketiga, untuk mirror yang paling kanan juga kita tutupi, bergantiannya guys ya. Lalu untuk yang ini di bagian kiri kita tutupi, yang ini di bagian kanan. Nah, untuk potongan yang kedua yang ini kita klik, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom yang ini, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita perkecil fotonya cuy, taruh di bagian paling akhir, lalu kita beri kurvanya seperti ini. Jika sudah kita kembali lagi, lalu untuk potongan yang kita ini kita klik yang pen and zoom yang ini, tap keyframe, taruh di bagian akhir, tap lagi, lalu kita ubah px nya menjadi 100, lalu kita taruh di bagian paling awal, lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini cuy. Kok nggak apa-apa? Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti cuy. Jika sudah kita paskan di bagian tanda di bagian detik 11.01, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Nah, yang ini lalu kita tambahkan saja. Nah, untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 13.22, lalu kita tap icon yang ini supaya fotonya panjang. Nah, jika sudah kita kembali, lalu kita potong-potong terlebih dahulu foto ini sesuai dengan tandanya cuy. Nah, jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi ke bagian detik 11.01, kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen and zoom yang ini. Nah, jika sudah kita tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita perkecil fotonya kira-kira 700-an, lalu kita taruh di bagian paling akhir. Nah, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita beri kurvanya ke bagian atas cuy. Jika sudah kita kembali, lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, lalu rotasinya kita miringkan menjadi minus 20 derajat. Jika sudah kita kembali, lalu kita kembali lagi. Nah, untuk potongan yang kedua yang ini kita klik, lalu kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang pen and zoom yang ini. Nah, jika sudah tap keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita pergi ke bagian akhir, tap lagi, kita turunkan px nya menjadi 100 atau kita perkecil kira-kira 700-an, lalu taruh di bagian paling akhir, lalu kita masuk ke bagian icon kurva,
kita beri kurvanya yang seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita pergi ke bagian potongan yang terakhir, kita klik, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen engine yang ini, tap keyframe, taruh di bagian awal, tap lagi, lalu kita taruh di bagian akhir, lalu kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini, tap keyframe, lalu kita perkecil fotonya kira-kira 700-an. Lalu kita pergi ke bagian tengah-tengah sini, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita beri kurvanya ke bagian atas, kita bergeser lagi ke bagian tengah-tengah sini, kita beri kurva yang ini, yang nomor 2, lalu kita tarik ke bagian bawah. Nah, untuk hasil sementaranya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, seperti ini. Dan jika sudah, untuk potongan yang di bagian detik 12 detik 11 kita klik, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang pen engine yang ini, lalu kita perkecil kira-kira 700-an. Nah, di bagian potongan berikutnya juga di bagian detik 12 detik 22 kita perkecil juga kira-kira 700-an. Dan jika sudah, kita kembali, lalu kita pergi ke bagian potongan yang pertama. Nah, untuk potongan yang ini cuy, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik fotonya, kita masuk ke bagian efek, lalu kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan di bagian detik 11.01, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik tiga di bawah ini, lalu kita klik tempel efek. Jika sudah, untuk efek lingkungan gelombangnya kita klik icon matanya atau kita aktifkan. Jika sudah, kita masuk ke bagian efek ubin, lalu untuk offset secara vertikalnya kita nonaktifkan cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita tempel juga efeknya di bagian sini, di bagian potongan yang ini juga kita tempel, yang ini juga kita tempel. Nah, untuk potongan yang interior ini juga kita tempel, cuman kita setting dulu. Untuk efek ubinnya kita klik, lalu kita bergeser ke bagian offset, lalu kita tap keyframe, kita paskan di bagian akhirnya seperti ini, lalu kita ubah offsetnya menjadi 20 ribuan cuy. Nah, kira-kira segini. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita paskan di bagian detik 12 detik 11, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita geser fotonya untuk mirror sebelah kiri ini, kita tutupi seperti ini cuy, atau kita hilangkan. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu untuk potongan berikutnya juga kita tutupi mirror yang sebelah kanan. Nah, supaya hasilnya seperti ini cuy. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita paskan di bagian detik 11.01, lalu kita tap foto yang ini, kita tahan, lalu kita centang secara berurutan sampai di bagian atas. Jika sudah, kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik salin 5 layar. Jika sudah, kita paskan di bagian tanda akhir. Nah, di bagian detik 13.22 kita klik tumpukan yang ini, lalu kita tempel 5 layar, lalu kita ganti dulu terlebih dahulu fotonya cuy. Caranya, kita masuk ke bagian color and fill, lalu kita klik yang ini, yang angka yang itu, lalu kita ganti fotonya cuy. Potongan yang ini juga kita ganti. Intinya kalian ganti aja fotonya cuy ya, saya percepat. Nah, di bagian potongan yang terakhir ini kan di tanda bitnya berlebihan cuy. Cara mengatasinya mudah banget. Kita klik potongannya, lalu kita buang bagian kanannya cuy, supaya tanda bitnya pas. Dan jika sudah, kita paskan di bagian detik terakhir, kita klik tumpukan yang ini, lalu kita klik tempel 5 layar. Nah, kita ganti juga fotonya cuy. Caranya sama seperti tadi ya, cara mengganti fotonya. Nah, jika sudah, untuk potongannya ini kan berlebihan cuy, kita potong bagian kanannya, lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik tempel 5 layer juga. Lalu untuk potongan yang ini saya tidak menggantinya, sekarang kita paskan di bagian akhir, kita buang bagian yang berlebihan, lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik tempel 5 layer. Lalu untuk potongan yang ini kita ganti aja. Nah, jika sudah, kita paskan lagi di bagian akhir, lalu kita tempel 5 layer. Nah, untuk potongan yang ini saya tidak menggantinya cuy. Kita cek dulu ke bawah. Nah, ini akan menyesuaikan dengan detik-detik bitnya.
akan menyesuaikan dengan audionya juga. Nah, kita cek dulu hasilnya cuy. Gua apa? Kok nggak apa-apa? Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu cuy. Nah, videonya sudah jadi cuy. Cara menyimpannya kalian klik aja ikon yang ini lalu kalian klik export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.